Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami kelompok 7 dari kelas 23 S1 SI06 Universitas Amikom Yogyakarta akan memaparkan materi yang berjudul Iptek dan Peradaban Dunia dalam Islam. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami terdiri dari Saya Nofis Jawati dengan NIM 23123044. Saya Nuraini Sofi Wijayanti dengan NIM 23123048. Saya Desinta Rahmawidiana dengan NIM 23123074. Saya Ratri Sutiana dengan NIM 23123079. Dan saya sendiri, Lulu Baiti Kusmaningrum dengan NIM 23123092. Dalam video kali ini kami memiliki beberapa submateri. Submateri yang pertama adalah hubungan antara iptek dan iman. Kemudian submateri yang kedua adalah Islam dalam lintasan iptek dan peradaban dunia. Kemudian submateri yang ketiga adalah kontribusi Islam terhadap iptek dan peradaban dunia. Lalu submateri yang terakhir adalah etika dan tanggung jawab ilmuwan dalam Islam. Tanpa berlama-lama, marilah kita memasuki submateri yang pertama, yaitu hubungan antara iptek dan iman. Hubungan antara iptek dan iman. Iman merujuk pada keyakinan atau kepercayaan, khususnya dalam konteks agama. Ini mencakup keyakinan terhadap keberadaan Tuhan atau kekuatan rohaniah, serta pengakuan terhadap ajaran atau prinsip-prinsip keagamaan. Iman seringkali mencakup dimensi spiritual dan moral dalam kehidupan seseorang. Sedangkan iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, mencakup bidang ilmu pengetahuan alam, sosial, teknologi, dan rekayasa. Ilmu pengetahuan berkaitan dengan pemahaman tentang alam semesta dan fenomena alam. Sementara teknologi melibatkan penerapan pengetahuan tersebut untuk menciptakan solusi atau perangkat yang bermanfaat. Iman dan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memiliki hubungan yang kompleks. Beberapa orang melihat iman dan iptek sebagai dua hal yang saling bertentangan, sementara yang lain melihatnya sebagai dua aspek yang dapat saling melengkapi. Beberapa orang meyakini bahwa iman dapat memberikan kerangka spiritual dan moral, sementara iptek menyediakan pemahaman tentang dunia fisik. Dalam beberapa kasus, iman dan iptek dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, seperti pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup atau pemahaman lebih dalam tentang alam semesta. Namun, ketegangan atau perbedaan pandangan antara iman dan iptek juga bisa muncul tergantung pada interpretasi individu dan keyakinan masing-masing orang. Hubungan antara iman dan iptek. Yang pertama, tantangan dan dialog. Iptek kadang-kadang menimbulkan pertanyaan atau tantangan terhadap keyakinan keagamaan. Dialog dan refleksi yang terbuka dapat membantu memahami bagaimana keduanya dapat berdampingan atau saling melengkapi. Yang kedua, penerapan moral dan etika. Iman dapat memberikan dasar moral untuk pengembangan dan penerapan iptek. Pemikiran etis dapat membimbing cara teknologi digunakan dalam konteks nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga, pelengkap dan harmoni. Beberapa orang melihat bahwa iman dan iptek dapat saling melengkapi. Mereka dapat menggabungkan pemahaman spiritual dengan pengetahuan ilmiah, sehingga menciptakan suatu harmoni di antara keduanya. Dan yang terakhir, pencarian makna dan tujuan. Iman seringkali memberikan pandangan tentang makna dan tujuan hidup, sementara iptek dapat memberikan pemahaman tentang dunia fisik. Kombinasi keduanya dapat membawa kekayaan makna dalam kehidupan seseorang. Islam dalam lintasan iptek dan peradaban dunia. Setiap orang merasa bertanggung jawab atas agama yang dianutnya sendiri.
Lebih lanjut, masyarakat dewasa ini dikondisikan oleh apa yang kita kenal sebagai budaya global. Situasi ini menjadikan masyarakat semakin terbuka pada keyakinan-keyakinan lain, sehingga mereka menjadi terbagi dua, yaitu mereka yang terpengaruh oleh perkembangan dan keyakinan teknologi, dan mereka yang tetap berpegang pada keyakinan agama masing-masing. Islam tidak menghambat kemajuan iptek, tidak anti produk teknologi, dan tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus. Asalkan dengan analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Manfaat perkembangan iptek pada Islam. Penyebaran ajaran Islam. Iptek memfasilitasi penyebaran ajaran Islam melalui media massa, internet, dan platform digital, memungkinkan umat Islam untuk memahami dan mempraktikkan ajaran agama dengan lebih luas dan cepat. Komunikasi antar umat Islam. Teknologi mempermudah komunikasi antara umat Islam di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran pemikiran, pengalaman, dan kerjasama di bidang agama, ilmu pengetahuan, dan sosial. Kajian Al-Quran dan Hadis. Iptek mendukung kajian lebih mendalam terhadap Al-Quran dan Hadis melalui metode analisis linguistik, sejarah, dan kontekstual, memungkinkan pemahaman yang lebih akurat dan mendalam terhadap ajaran Islam. Pengembangan sumber daya manusia. Iptek membantu pengembangan sumber daya manusia dalam masyarakat Islam melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan memungkinkan kemajuan individual dan kolektif. Dampak berkembangnya iptek dan peradaban dunia pada Islam. Pengaruh budaya asing. Globalisasi melalui media massa dan internet dapat membawa masuknya nilai-nilai budaya yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam, menyebabkan tantangan dalam mempertahankan identitas dan moralitas Islam. Alienasi sosial. Ketergantungan pada teknologi, terutama media sosial, dapat menyebabkan alienisasi sosial dan mengurangi interaksi langsung antar individual, sehingga mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat Islam. Moralitas dan etika. Beberapa perkembangan teknologi seperti konten online yang tidak senonoh atau merusak moral dapat menghadirkan tantangan terhadap nilai-nilai etika dan moral yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Pertentangan nilai. Beberapa aspek kemajuan iptek seperti kemajuan dalam bidang bioteknologi atau kecerdasan buatan dapat menciptakan pertentangan nilai dengan prinsip-prinsip Islam terkait etika dan kehidupan manusia. Tantangan ilmu Islam dalam perkembangan iptek. Tantangan yang pertama ada ambivalensi teknologi. Teknologi, bagaimanapun bentuknya, akan selalu bersifat ambivalen, yaitu ada untung juga ada ruginya, yang dalam bahasa fikihnya disebut manfaat dan mudorot bagi manusia dan alam lingkungannya. Kemudian tantangan yang kedua adalah di kalangan umat Islam masih banyak yang hanya menekankan pada studi pustaka daripada studi terhadap realitas sosiokultur. Hal ini mengakibatkan kurang berkembangnya literatur tentang ilmu-ilmu empiris Islam seperti sosiologi Islam, antropologi Islam, psikologi Islam, ekonomi Islam, dan juga lain sebagainya. Hal ini sangat berbeda dengan tokoh ilmuwan muslim di abad Renaissance Islam yang hasil karyanya dijadikan sumber rujukan dalam studi pustaka. Kemudian tantangan yang ketiga adalah belum ada paradigma yang jelas tentang posisi nilai normatif, eksistensi, dan struktur keilmuan Islam sebagai misal dalam menyikapi problem tantangan modernisasi yang ditandai oleh pesatnya perkembangan industrialisasi, transformasi, alat-alat informasi yang canggih, dan kuatnya paham rasionalisme yang apabila dikehendakkan pada agama di kalangan muslim belum mampu menyesuaikan dengan cara dialektis tapi masih bersifat normatif. Sebelum kita memasuki materi tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apakah arti kontribusi Islam.
Nah, kontribusi Islam adalah sumbangan atau pengaruh agama Islam terhadap berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Sebagai agama yang mengajarkan ajaran moralitas dan etika, Islam berperan penting dalam membentuk nilai-nilai masyarakat yang beradab dan bermartabat. Ruang lingkup kontribusi Islam sebagai agama yang komprehensif, Islam memiliki pengaruh yang sangat luas dan beragam di berbagai kehidupan. Kontribusi Islam terhadap iptek dan peradaban dunia. Yang pertama, penyebaran pengetahuan dan tulisan klasik Yunani dan Romawi. Pada abad pertengahan, ketika Eropa berada di abad ke-8, dunia Islam mengalami masa keemasan peradaban dan pengetahuan. Selama periode ini, para sarjana Muslim memperkenalkan klasik Yunani dan Romawi dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab dan kemudian menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Salah satu ilmuwan yang berperan dalam hal ini adalah Hunayn ibn Ishaq. Yang kedua, kemajuan dalam sains dan matematika. Ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi membuat kontribusi besar di bidang sains dan matematika. Mereka memperkenalkan konsep nol dan sistem bilangan desimal yang kemudian menjadi dasar pengembangan matematika modern. Selain itu, mereka mengembangkan astronomi dan astrofisika serta memperkenalkan konsep planet dan bintang di Eropa. Yang ketiga, pengembangan sistem pemeliharaan. Saat itu, para ahli medis Islam mengembangkan sistem medis yang canggih, termasuk vaksinasi dan pembedahan. Penelitiannya di bidang kedokteran juga memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kedokteran. Salah satu ilmuwan yang berperan di bidang ini adalah Ibnu Sina. Dan yang keempat, seni dan arsitektur. Seni dan arsitektur Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan seni dan arsitektur Barat, terutama pada masa Renaissance. Bentuk seni seperti kaligrafi, Islam, dan dekorasi geometris juga menjadi sumber inspirasi seni dan desain Barat. Salah satu ilmuwan yang berperan di bidang ini adalah Ibnu Haytham. Dan yang terakhir, yang kelima, filsafat dan teologi. Filsuf Islam mempengaruhi perkembangan filsafat Barat, terutama pada abad pertengahan. Mereka juga mengembangkan teologi Islam yang mendalam dan kemudian diadopsi oleh agama-agama lain di Eropa. Salah satu ilmuwan Muslim yang berperan di bidang ini adalah Al-Farabi. Dan selanjutnya adalah etika dan tanggung jawab ilmuwan dalam Islam. Ilmuwan merupakan orang yang mampu mendalami ilmu pengetahuan dengan berbagai macam teori dan kaidah-kaidah keilmuan yang telah diterapkan sebelumnya. Seorang ilmuwan tidak hanya dituntut untuk mengerti dan mendalami, memahami tentang pendidikan dan keilmuan saja, melainkan juga berpikir secara logis guna mengamati gejala-gejala konkret yang ada di lingkungan masyarakat. Selain itu, para ilmuwan juga dituntut untuk membantu bertanggung jawab dan atas apa yang ia sebarkan dan pelajari. Tanggung jawab ilmuwan bukan sebatas tentang hasil penelitian atau penemuan yang dilakukannya, melainkan juga harus dapat bersikap netral dan formal sebagai bentuk profesionalismenya dengan tetap mempertimbangkan asas kemanusiaan. Seorang ilmuwan juga harus tahu bagaimana cara mengolah hasil temuannya agar dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Etika dan tanggung jawab ilmuwan dalam Islam. Etika secara umum dapat diartikan sebagai tindakan yang bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat. Islam telah mengajarkan bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap dalam menjalani kehidupan seperti termuat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Dari ayat tersebut dengan jelas seorang muslim diperintah untuk melakukan kebaikan terhadap siapa saja dalam lingkungannya. Adapun perintah tersebut merupakan sebuah contoh dari pedoman etika dalam bersikap kepada Allah dan tindakannya kepada hambanya. Sesungguhnya setiap apapun peran yang dimiliki dalam hidup bermasyarakat tentunya diatur oleh sebuah etika. Selain itu, profesi sebagai ilmuwan tentu memiliki tanggung jawab yang wajib untuk mereka terapkan. Adapun tanggung jawab seorang ilmuwan akan ada di slide selanjutnya. Tanggung jawab ilmuwan dalam Islam. Yang pertama, bertanggung jawab
dalam hal memelihara dan menjaga ilmu. Dan yang kedua, memperdalam dan meraih hakikatnya agar ilmu menjadi meningkat. Yang ketiga, bertanggung jawab mengamalkannya. Yang keempat, bertanggung jawab dalam mengajarkan pada orang yang mencari ilmu. Dan yang kelima, bertanggung jawab menyebarkan agar manfaat ilmu jadi luas. Dan yang terakhir, bertanggung jawab mengikhlaskan ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna integrasi dalam Islam. Dalam pandangan Islam, antara iman atau takwa di satu sisi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di sisi lain. Haruslah terjadi hubungan yang harmonis dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Sistem yang terintegrasi inilah yang dinamakan dengan dinul Islam, karena berarti telah memuat akidah, syariah, dan akhlak. Dan yang kedua, aktivitas manusia tidak akan bernilai sebagai amal soleh kalau tidak dibangun di atas iman dan ilmu yang benar. Dan yang terakhir, pencarian dan pengembangan iptek yang terlepas dari keimanan dan ketakwaan tidak akan bernilai ibadah, serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia dan lingkungannya, bahkan bisa menjadi malapetaka. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi mengenai iptek dan peradaban dunia dalam Islam. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan kalian dan semakin memperkuat rasa cinta kalian terhadap Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.